ikut terseret ya. Sebenarnya yang bikin vlog siapa, yang jadi bintang tamunya siapa, Barbie-nya ikut diperiksa, bahkan kemungkinan bisa menjadi tersangka juga. Jadi ya cukup sedih juga sih melihatnya, walaupun lagi-lagi ya gimana dong gitu kan. Karena pas awal-awal vlognya keluar kan semua kayak masih ketawa-tawa, masih memberikan pembenaran. Sekarang baru semuanya lempar tanggung jawab. Ya sini jadinya domino efek ya. Dan sekarang pun Pablo yang terlibat di produksi dari video tersebut juga tidak ingin banyak komentar nih saat diperiksa. Dia juga sempat menyebutkan kalau ini sepertinya ada kesalahan dari produser nih. Aduh. Waduh, produsernya disalahin. Padahal kan kalau YouTube channel itu produsernya itu biasanya ya punya YouTube channel itu gitu. Otaknya tuh di dia, otak kreatifnya. Nah, yang lebih kesel lagi ketika pertama kali banget nih video ini viral kemudian menimbulkan polemik. Waktu itu Ray Utami dengan Pablo Benua ini sempat bikin video klarifikasi. Dan di video itu mereka berdua ketawa-tawa gitu. Mereka bilang, ya namanya juga channel kita. Di situ kan nggak ada editing, ini apa segala macam. Dan masih santai banget gitu kan. Begitu sudah terkena kasus ini, masuk ke pihak polisi, baru deh tuh lempar-lemparan ya kan. Betul sekali, karena memang di sini tidak bisa dianggap remeh ya. Sudah ada undang-undang ITE dan juga ya kata-kata yang jatuhnya melecehkan itu bisa sekali dituntut. Jadi saya di sini sebagai wanita gitu ya turut ya pada virus gitu ya. Ini pantas banget buat diangkat, tapi ya tetap bersabar dan jangan berapi-api gitu supaya kasusnya nanti bisa terlihat dengan terlihat yang aslinya tuh seperti apa, yang salahnya siapa. Bisa terselesaikan dengan baik. Kita langsung lihat ya seperti apa dalam tayangan berikut ini. Wajah Pablo dan Ray Utami serasa ditampar mendengar Kumalasari justru balik menuding mereka sebagai biang masalah atas kasus ikan asin ini. Ditanya soal pengakuan Barbie tersebut, Pablo hanya bisa cengar-cengir dan mengaku sedang tak bisa berpikir. Break. Betul. Gimana keadaan dalam? Hah? Ya istirahat dulu, kita mau makan. Berapa pertanyaan? Aduh lapar, gue lapar. Berapa pertanyaan? Tolong. Berapa ditanya tadi, Bang? Hah? Sedikit aja berapa pertanyaan? Berapa pertanyaan, Bang? Makan dulu deh, gue lapar banget. Nggak bisa mikir. Salah-salah jawab aja. Aduh makan. Berapa pertanyaan tadi, Pablo? Pasti satu. Bener. Iya, identitas doang. Ada rasa kecewa. Oh, tidak boleh. Di dalam Islam itu nggak boleh dendam. Gitu. Jangan, kita nggak boleh dendam sama orang. Apalagi sesama muslim. Ya, lagian juga kita hubungan baik sama Allah semua. Ya, oke. Tak mau dijadikan satu-satunya kambing hitam, Pablo balik melemparkan kasus ini pada produser vlog miliknya di bawah Reben Entertainment. Jawaban Pablo yang menggantung seolah menyeratkan sebuah pesan bahwa kasus ini akan semakin melebar, bahkan bukan tidak mungkin akan menyeret pihak lain yang akan jadi terlapor berikutnya. Tanyakan sama produser Reben Entertainment. Kan ini sudah masuk di dalam proses hukum, ya. Karena sudah masuk di dalam proses hukum, keterangan kita kan kita sampaikan ke penyidik. Biar nanti kalau memang ingin diketahui lebih lanjut, silakan langsung ke humasnya saja atau penyidik langsung tanyakan, kan begitu. Belum juga kliennya selesai diperiksa, Farhad Abbas kembali lempar isu yang memunculkan tanda tanya. Ia tiba-tiba menyebut bahwa dalam waktu dekat ini, Gali berencana akan melaporkan pengacara lawan. Farhad enggan menjawab siapa sosok yang dimaksud. Namun banyak yang menduga kalimat bernada ancaman itu merujuk pada satu nama, yaitu Hotman Paris Hutapea. Mungkinkah ini bakal jadi babak pertempuran Farhad dan Hotman untuk kesekian kalinya? Dapat informasi Gali akan membuat laporan ke pengacara mereka yang menyebarkan rasa permusuhan itu. Dapat infonya sih seperti itu. Kumala juga akan melaporkan tentang penghinaan terhadap bentuk-bentuk rumah dan hal-hal yang sifatnya pribadi yang menumpang kasus ini sebagai sarana popularitas dan menghina orang. Untuk saat ini ada 39 pertanyaan ya? 39 pertanyaan, nggak sebanyak seperti terhadap Gali, karena dia kan cuma sebagai saksi terhadap terlapor Gali dan juga sebagai terlapor yang lain. Jadi agak beda bobot pertanyaannya dan jumlah pertanyaannya. Ya, baik-baik aja. Alhamdulillah lancar semua. Nyangka atau enggak sih, pokoknya intinya aku dari awal udah keberatan aja sih gitu. Ya ternyata apa yang aku rasakan keberatan kan akhirnya seperti ini. Kan ya udah tinggal kita lihat lah nanti kan ada titik terang benderangnya
setelah ini semua. Doain aja yang terbaik. Dari pagi sampai malam hari dicecar pertanyaan pihak kepolisian, Kumalasari akhirnya berhasil menjawab kurang lebih 39 pertanyaan. Tak banyak kata terucap dari mulut Barbie selain minta dirinya didoakan. Mengapa Kumalasari mendadak ciut, lelah terus-menerus di pojokan, atau sudah menyerah pada keadaan? Fairuz Arafik akhirnya tunjukkan taringnya. Ia tak mau orang-orang yang menertawakan dan menginjak-injak harkat dan martabatnya lepas begitu saja. Tak cukup Gali saja yang membuatnya sakit hati. Ia bahkan siap memberangus mulut 3 orang berikutnya, yaitu Kumalasari, Pablo Benua, dan istrinya Ray Utami. Bahkan Fairuz bersama Hotman Paris Hutapea seolah-olah tak sabar ingin melihat 3 orang terlapor dan seorang saksinya duduk diam dalam tahanan. Jika ini benar-benar terjadi, apakah Kumalasari, Pablo Benua, dan Ray Utami siap masuk bui? Ya kalau itu kan, itu bukan kapasitas kami untuk menyatakan itu. Kan itu penyidik yang ini. Saya pikir kan itu nanti ada proses yang harus dilakukan. Penyidik itu kan ada SOP-nya untuk sampai menuju ke sana. Mungkin ada gelar perkara dulu. Masalah potensi-potensi ini kan nanti penyidik yang punya kapasitas untuk melihat itu. Ya, kalau masalah siap tidak siap kan kita udah dari awal udah bilang, seperti Gali udah nyatakan bahwa dia akan sangat kooperatif. Artinya siap semua menjalani proses hukum yang dilakukan di Polda Metro Jaya ini. Itu. Pokoknya dijalanin dulu ya, nggak mau berandai-andai, nanti mendahului kepolisian nggak baik gitu. Jadi aku pokoknya tetap menjalankan proses hukum dulu deh gitu. Ya udah sekarang kita mah doain aja dulu yang terbaik. Kalian kenapa sih pada doainnya tuh jelek-jelek banget? Aku males deh ngomongnya. Jadi pada dasarnya ya prinsipnya garis besar yang ditanyakan ya berkaitan dengan Pak Pablo dengan istrinya Ibu Ray ya berkaitan siapakah yang melakukan wawancara, siapakah yang melakukan perekaman kan di situ. Kalau memang itu nanti itu dalam kegiatan itu adalah ada manajemen yang mengatur di sana, nanti kita akan tanya ya berkaitan dengan manajemen tersebut. Nanti kita akan tahu peran dari mereka masing-masing ya. Kayak itu nanti perannya si Gali apa ya, perannya si Pablo apa, dan perannya si Ray apa. Jadi kita akan tahu perannya mereka masing-masing. Jadi penyidik nanti akan melakukan gelar perkara. Karena ada potensi tersangka ada potensi di sana ya. Semua bisa ya, semua bisa terjadi. Gitu. Ada istilah di dalam hukum itu ya, berani karena benar, takut karena salah. Ya itu aja yang kita pegang. Ya. Rabu kemarin tentu jadi hari yang cukup menegangkan bagi Kumalasari. Ia yang awalnya jadi juru bicara sang suami atas kasus ikan asin, justru ia jadi ikut-ikutan digiring. Namun pakar ekspresi, Kirdi Putra melihat Kumalasari justru terlihat tenang saat datangi Polda Metro Jaya. Bahkan terkesan tak ada masalah dan rasa bersalah. Seolah dirinya yakin tak akan terseret lebih jauh pada kasus ikan asin sang suami. Mungkinkah firasat Kumalasari ini bisa menyelamatkan nasibnya kini? Di sini sekali lagi kalau dilihat dari wajahnya Barbie Kumalasari, senyumnya ini adalah senyum yang memang senyum tanda petik, senyum polite smile lah, senyum sopan. Karena tidak terlihat di samping kanan kirinya itu dan tarikan di atas di bawah mata ini terlihat tegas gitu. Karena kenapa? Barbie itu ketika dia terawat itu kelihatan banget di sini dan ini kan nggak terlalu kelihatan. Hanya memang di bawah hidung sedikit sama di samping bibir ini memang langsung cekupnya kelihatan. Itu yang tampil di sini. Nah, bahwa dia benar-benar lebih lepas daripada yang pertama. Ya, ini adalah peralihan dari dia diwawancara, kemudian dia menyelesaikan wawancaranya tersebut. Dan kelihatannya di sini dalam proses ini adalah dia terlihat lega setelah selesai wawancara. Ya, maksud saya wajar mengingat bahwa dia terkait kasus yang menimpa pasangannya. Yang sebetulnya walaupun dia tidak terlibat secara langsung, itu yang membuat dia bisa tampil lebih tenang sebetulnya.